Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, kali ini saya akan sharing atau membicarakan tentang yang hal ringan-ringan saja, yaitu tentang film streaming. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Oke viewers, mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kesukaan saya dulu ketika saya masih zaman SMP. Saya suka sekali dengan menonton film bioskop. Dan saat itu memang yang saya sukai adalah gambar besarnya dan kemudian dengan audio sistemnya yang begitu menggelegar. Oke. Dan kemudian setelah saya kuliah, kemudian saya baru tahu memang ada salah satu sistem audio yang pada saat itu di bioskop, yaitu mungkin dimulai sejarahnya adalah ketika sekitar tahun 1975 ternyata memang ditemukan dengan istilah dengan Dolby Stereo, yaitu sistem tata suara keliling, yaitu yang menyelimuti suara penonton sehingga memberikan dimensi dan efek kepada penonton untuk menikmati sound system yang secara menyeluruh meliputi area penonton. Kemudian sekitar tahun 1995 kemudian pengembangan lagi, yaitu dengan sistem Dolby Digital, yaitu perbedaannya adalah kurang lebih adalah Dolby Digital di sini lebih adalah perbedaan penggunaan digital dengan 5 channel independen dan 1 channel subwoofer yang benar-benar semakin membuat realistis pada nuansa audio di bioskop. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2012, yaitu dengan Dolby Atmos, yaitu Dolby Atmos adalah yang sampai saat ini dipakai, yaitu penggunaan penambahan speaker di atas yang semakin membuat audio di bioskop itu semakin realistis, kemudian membawa penonton lebih kepada suasana atau alur film yang membuatnya semakin greget untuk bisa menonton film tersebut. Dengan seiring perkembangan zaman, manusia kemudian membawa hiburan bioskop itu masuk ke dalam rumah, yaitu mungkin dikenal dengan sistem home theater atau bioskop rumah. Oke, mungkin saya akan meloncat langsung, yaitu ketika di zaman Dolby Digital kemudian membawanya ke rumah. Dan seperti kita ketahui bahwa data dalam audio Dolby Digital ini memang memerlukan data yang besar, dan orang saat itu mengenalnya kemudian dengan direkam dalam kepingan DVD atau digital video disc, yaitu dengan kapasitas yang cukup besar. Oke, kemudian semakin berkembangannya ke arah sini, yaitu ditemukannya dengan resolusi gambar yaitu sebesar di atas Full HD, yaitu sekarang mengenalnya dengan 4K, resolusi 4K, maka ditemukan kembali dengan kapasitas disk yang lebih besar, yaitu dengan Blu-ray disc, yaitu dengan kapasitas sangat besar, karena diketahui bahwa format 4K itu memang memakan data yang sangat besar dan perlu disimpan dalam piringan yang khusus yang lebih kapasitas lebih besar. Oke, mungkin mengenalnya beberapa tahun yang lalu kita mengenal dengan Blu-ray disc, yaitu mungkin kalau di pasaran adalah memang harganya sangat cukup mahal, yaitu sekitar 400.000 per film per keping ya, itu dengan kondisi original. Mungkin memang kalau bajakannya jauh lebih murah, tapi paling tidak bagi penggemar film dan penggemar audio pasti akan memburu Blu-ray disc ini untuk menjadi koleksinya. Bagi para penggemar film atau disebut movie freak ini, koleksi atas film-film itu tentu adalah sesuatu yang mutlak. Itu berarti dengan mengkoleksi film berarti dalam hal ini mengkoleksi Blu-ray disc atau DVD disc, yaitu seperti itu. Dengan mengkoleksi Blu-ray ini berarti mereka menuntut biasanya adalah gambar yang bagus, kemudian dengan tata audio sistem yang bagus pula. Oke, tapi masalahnya dengan mengkoleksi Blu-ray disc ini berarti membutuhkan rak khusus atau paling tidak bahkan ruangan khusus untuk menyimpan koleksi-koleksi tersebut, dan tentu saja ini memakan ruang. Itu berarti pembuatan rak atau bahkan bagi kolektor mania itu bahkan bisa membuat kamar khusus untuk menyimpan koleksi-koleksi Blu-ray disc tersebut. Bagi para penggemar film dan movie freak ini atau bagi pada sebagian orang, gambar bagus adalah suatu tuntutan. Kemudian dengan audio system yang bagus pula dan mendukung pada film tersebut. Oke, bagaimana dengan sekarang? Thanks God, sekarang sudah ada streaming atau teknologi internet yang memungkinkan menonton film melalui streaming, melalui internet. Oke, di sini saya akan konfirmasi kepada Anda aplikasi streaming yang saya sebutkan tadi yang bisa memuaskan para penggemar video itu dengan
resolusi videonya, kemudian audio system yang mendukung. Oke, ini saya akan sebutkan. Oke, di sini saya akan menyebutkan kurang lebih 4 aplikasi film streaming yang mungkin saya bisa konfirmasi dengan sekaligus biaya berlangganannya. Oke, yang pertama adalah Netflix. Di sini biaya berlangganannya adalah Rp186.000 per bulan. Itu dengan kita bisa melihat dengan kapasitas resolusi filmnya itu Full HD dan Ultra HD atau 4K. Seperti itu. Memang ini agak paling mahal, tapi Netflix mempunyai harga yang lebih di bawahnya, yaitu Rp153.000 per bulan. Itu hanya standar HD saja. Kemudian Rp120.000 per bulan itu paket basic. Kemudian Rp54.000 hanya untuk paket mobile, yaitu hanya bisa untuk menonton di handphone. Kemudian yang kedua adalah HBO Go. Di sini per bulannya dia adalah Rp59.000 per bulan. Kemudian yang per 3 bulan ada Rp159.000. Kemudian yang ketiga adalah Prime Video, yaitu dengan paket bulanannya adalah Rp89.000 per bulan. Kemudian yang terakhir Disney Hotstar. Oke, di situ hanya Rp39.000 per bulan atau Rp199.000 per tahun. Oke, yang saya sebutkan tadi adalah Netflix, HBO Go, Prime Video, dan Disney. Di sini kenapa saya sebutkan di sini, yaitu tadi saya sebutkan dengan yang tema yang saya sebutkan di depan, yaitu menampilkan resolusi video hingga 4K atau Ultra HD, dan juga bisa menampilkan audio dalam tata suara Dolby Digital dan Dolby Atmos. Oke, mungkin aplikasi lainnya juga saya pernah lihat ada, antara lain mungkin adalah View atau Iki, atau ada lagi adalah video yang dari Indonesia atau Mola TV, tapi mungkin saya belum yakin bahwa di situ bisa menampilkan Full HD atau Ultra HD dan sound system Dolby Digital atau Dolby Atmos. Jadi di sini yang tadi saya sebutkan adalah mendukung hingga 4K, resolusi hingga 4K, dan tata suara Dolby Digital atau Dolby Atmos. Oke, ini keterangan film dengan format video dan audionya itu 4K dengan format Dolby Digital. Ini di Disney Hotstar. Oke, ini juga tertampil Ultra HD atau 4K dengan sistem audio Dolby Digital, dan ini di Netflix. Oke, dan ini ketika dihubungkan dengan soundbar atau amplifier home theater, maka fix tertera sebagai Dolby Digital, atau mungkin kalau memang mengakomodir dengan Dolby Atmos akan tertulis dengan Dolby Atmos. Terus bagaimana dengan aplikasi streaming yang gratis itu? Oke, saya pernah mencoba, yaitu mencoba aplikasi gratisan ini yang benar-benar gratis, bahkan mungkin kalau menurut saya itu sebetulnya ilegal ya. Tapi saya coba, saya sebagai penggemar audio, saya beberapa kali mencoba, ternyata format videonya hanya menampilkan stereo, yaitu 2 channel. Jadi tidak pernah menampilkan apa yang disebut Dolby Digital atau bahkan Dolby Atmos. Oke, kita tahu bahwa format film 4K dan dengan audio system Dolby Atmos tersebut berarti membutuhkan file video yang sangat-sangat besar sekali. Jadi saya yakin dipastikan bahwa penyedia aplikasi streaming gratis itu tentu tidak akan menampilkan audio format, film format yang sebegitu besarnya seperti itu. Dan saya sendiri pernah memang mendownload film-film tersebut yang disimpan dalam eksternal disk seperti ini yang bisa 1 tera atau 2 tera. Dan memang dalam satu filmnya dengan 4K dan Dolby Digital atau Dolby Atmos itu membutuhkan 20 sampai 40 GB. Itu besar sekali. Jadi saya pun kalaupun mengkoleksi dalam film ini juga berarti tetap butuh ruang, dan saya butuh investasi dalam bentuk eksternal hard disk yang otomatis memang ini nggak murah harganya juga seperti itu. Jadi mungkin pada saat ini untuk aplikasi streaming seperti ini memang sangat mudah dan membantu Anda untuk mengkoleksi film-film bermutu dengan kualitas gambar dan suara yang sangat tinggi. Oke viewers, untuk kamu-kamu penggemar film, mungkin kini saatnya memang beralih ke aplikasi streaming berbayar yang resmi. Dalam arti aplikasi ini menawarkan audio dan kualitas video yang bagus. Oke, selain itu juga tidak memerlukan tempat atau bahkan ruang dan kamar khusus untuk menyimpan file-file atau
Blu-ray atau DVD disk kita. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Sharing ini mudah-mudahan bisa membantu Anda. Jangan lupa tulis komen jika ada pertanyaan. Oke, dan jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya. Oke, sampai berjumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum. Lah, ini film Gibah juga udah Dolby Digital nih. Wah, mantep. Gibah mah film Indonesia.